Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ticamoy. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan umum lagi ya teman-teman. Semangat belajar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Soal yang pertama, Puskesmas diakreditasi secara bertahap bertujuan untuk upaya peningkatan mutu pelayanan. Setiap berapa kali akreditasi puskesmas dilakukan? A. Setahun sekali, B. 5 tahun sekali, C. 3 tahun sekali, D. 4 tahun sekali, E. 2 tahun sekali. Kita bahas dulu ya teman-teman. Jadi yang mengatur akreditasi puskesmas itu adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Nah, berdasarkan undang-undang ini, akreditasi untuk puskesmas harus dilakukan sebagaimana dimaksud, dilakukan setiap 3 tahun sekali. Nah, di sini akreditasi puskesmas ini harus dilakukan sesuai dengan standar akreditasi. Standarnya apa saja itu tidak perlu kita bahas sampai dalam. Yang penting adalah penyelenggaraan akreditasi puskesmas ini, kemudian ada klinik pertama, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi, dilakukan melalui tahapan. Yang pertama itu ada survei akreditasi dan penetapan akreditasi. Kemudian dalam penyelenggaraan akreditasi ini biasanya dilakukan pendampingan dan penilaian oleh pra akreditasi. Kemudian, puskesmas yang telah terakreditasi wajib mendapatkan pendampingan pasca akreditasi. Kemudian kita bahas sedikit mengenai survei akreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. Huruf A merupakan kegiatan penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar akreditasi. Survei akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh surveyor akreditasi dari lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan survei akreditasi puskesmas terdiri dari surveyor bidang administrasi dan manajemen, bidang upaya kesehatan masyarakat, dan bidang kesehatan perseorangan. Jadi berdasarkan uraian di atas sesuai dengan Permenkes tentang akreditasi puskesmas dilakukan setiap 3 tahun sekali. Jadi jawabannya adalah C, 3 tahun sekali. Soal selanjutnya, angka fertilitas total atau TFR adalah A. Jumlah kelahiran bayi hidup selama 1 tahun. B. Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. C. Jumlah anak yang dapat hidup sampai usia 5 tahun. D. Angka harapan hidup anak dalam satu penduduk. E. Persentase wanita subur dibagi jumlah seluruh wanita. Berbicara tentang fertilitas, faktor fertilitas ini berkorelasi positif dengan laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dan cenderung bersifat fluktuatif dari waktu ke waktu. Menurut Kamus BKKBN, fertilitas sendiri definisikan sebagai kemampuan pasangan usia subur atau PUS dalam menghasilkan keturunan. Jadi, TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun. Jadi jawaban yang benar adalah B. Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. Soal selanjutnya, bukan merupakan faktor penyebab kecelakaan adalah A. Kejadian yang tidak terduga, B. Akibat kontak dengan mesin atau listrik yang berbahaya, C. Terjatuh, D. Kejadian aman, E. Terhantam mesin atau material yang jatuh dan sebagainya. Oke teman-teman, kita lihat dari soalnya yaitu bukan merupakan faktor penyebab kecelakaan. Nah, kalau kita berbicara tentang kecelakaan berarti ini ada kaitannya dengan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Kita bahas sedikit dulu ya teman-teman. Jadi kecelakaan ini di dalam kerja dibagi 2 jenis. Yang pertama adalah kecelakaan langsung dan kecelakaan tidak langsung. Kecelakaan langsung dapat disebabkan menjadi kejadian kecelakaan sesungguhnya dan juga kejadian nyaris celaka atau hampir celaka.
Nyaris celaka di sini adalah sebuah kejadian yang hampir menyebabkan terjadinya cedera atau kerusakan dan hanya memiliki selang perbedaan waktu yang sangat singkat. Sedangkan nyaris celaka tidak mengakibatkan kerusakan, sedangkan kecelakaan pasti mengakibatkan kerusakan. Ini menurut Ridley tahun 2008. Nah, setiap kecelakaan ini bukan peristiwa unggul, namun terjadi karena penyebab yang saling berkaitan, yaitu kesalahan dari sisi perusahaan, sisi pekerjaan, atau keduanya. Jadi, berdasarkan penyebab cedera atau penyebab kecelakaan ini, itu ada 4 yang termasuk dari penyebab kecelakaan. Yang pertama adalah kejadian yang tidak terduga. 2. Akibat kontak dengan mesin atau listrik yang berbahaya. C. Terjatuh. D. Terhantam mesin atau material yang jatuh dan sebagainya. Nah, dari soal ini berarti jawabannya yang bukan merupakan faktor penyebab kecelakaan adalah D, yaitu kejadian aman. Lanjut soal berikutnya. Manfaat posyandu bagi puskesmas adalah A. Mengobati penyakit tidak menular. B. Mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. C. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko. D. Membina masyarakat. E. Meningkatkan pelayanan paripurna. Sebelum kita jawab, kita bahas sedikit dulu ya teman-teman. Jadi, pos pelayanan terpadu atau posyandu ini merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Nah, posyandu ini merupakan program PKK dalam pemberdayaan masyarakat yang pembinaannya dilakukan secara berjenjang, yaitu oleh kepala desa, camat, bupati, gubernur, dan menteri dalam negeri. Upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia ini dengan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara merata. Jadi, manfaat posyandu ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, manfaat posyandu bagi masyarakat. Yang kedua, manfaat posyandu bagi kader. Yang ketiga, manfaat posyandu bagi puskesmas. Nah, sesuai dengan soalnya, kita bahas manfaat posyandu bagi puskesmas saja ya. Yang pertama itu adalah optimalisasi fungsi puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan perorangan primer, dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer. Yang kedua, dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan sesuai kondisi setempat. Yang ketiga, fungsinya yaitu mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Jadi, jawabannya yang benar adalah B. Mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Soal berikutnya, berdasarkan karakteristik wilayah kerja, puskesmas dikategorikan menjadi A. Puskesmas kawasan perkotaan, B. Puskesmas kawasan industri, C. Rawat jalan, D. Puskesmas pembantu, E. Pos kesehatan. Pertanyaan soalnya berkaitan dengan puskesmas. Jadi kalau kita membahas tentang puskesmas ini berkaitan erat dengan Permenkes nomor 43 tahun 2019 ya teman-teman. Ini Permenkes terbaru. Nah, di dalam bab 4 ini membahas tentang kategori puskesmas. Pada pasal 24 dijelaskan dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan A. Karakteristik wilayah kerja, B. Kemampuan pelayanan. Nah, di pasal 25 dijabarkan bahwa berdasarkan karakteristik wilayah kerja yang dimaksud, puskesmas ini dikategorikan menjadi 4, yaitu puskesmas kawasan perkotaan, puskesmas kawasan perdesaan, puskesmas kawasan terpencil, dan puskesmas kawasan sangat terpencil. Jadi dapat dilihat dari soal ini berarti jawaban yang benar adalah A. Puskesmas kawasan perkotaan. Soal berikutnya, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi, baik jasa maupun industri. Berikut tujuan kesehatan dan keselamatan kerja kecuali A. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup. B. Meningkatkan produksi dan produktivitas nasional.
C. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. D. Memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. E. Antisipasi, identifikasi, dan evaluasi kondisi serta praktik berbahaya. Kita bahas dulu ya teman-teman. Jadi berbicara tentang kesehatan dan keselamatan kerja ini, dia mempunyai tujuan dan fungsi ya teman-teman. Jadi tujuannya ini ada 3. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, itulah tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Itu terdapat di poin A, B, C, dan D. Sedangkan di poin E itu merupakan fungsi dari keselamatan kerja. Kita lanjut soal berikutnya. Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah A. Wali Kota atau Bupati, B. Dinas Kesehatan, C. Kementerian Kesehatan, D. Balai Kesehatan, E. BLUD. Kembali lagi kita bahas tentang puskesmas ya teman-teman. Ini sesuai dengan Permenkes nomor 43 tahun 2019. Pada bab 4 itu ada tentang organisasi dan tata hubungan kerja. Nah, di pasal 40-nya berbunyi, puskesmas ini berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan daerah, kabupaten, atau kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, jawabannya adalah B. Dinas Kesehatan. Soal selanjutnya, upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di puskesmas meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial. Nah, yang termasuk upaya kesehatan masyarakat esensial kecuali A. Pelayanan promosi kesehatan, B. Pelayanan kesehatan lingkungan, C. Pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana, D. Home care, E. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, di sini jawabannya kecuali ya teman-teman. Jadi yang kecuali adalah D. Home care, karena home care ini termasuk dalam upaya kesehatan perseorangan. Oke teman-teman, pembahasan kisi-kisi soal-soal SKB kesehatan kita cukupkan hari ini dulu ya. Next, tunggu updatean berikutnya di channel yang sama. Selamat belajar, semoga sukses!